Hai semuanya, balik lagi bareng gue Patrick dan ini sebenarnya adalah konten yang lebih ke ngetes kamera HP gue sih karena HP yang biasa gue gunain untuk ngerekam itu udah akan rusak sepertinya sebentar lagi. Gue sempet bawa ke service center, cuma begitu dites masalahnya tuh bukan mungkin lebih ke karena ya emang udah lama aja sih dan waktunya ganti gitu. Jadi sekarang gue mulai mencari solusinya gitu, yaitu secara perlahan mulai menggunakan kamera HP yang gue gunain sekarang ya untuk ngerekam. Ini sendiri gue pakai Redmi Note 12 Pro 5G. Pertama kalinya gue pakai Xiaomi dengan tambahan mic sih. Cuma daripada gue ngobrolin mengenai HP gue, lebih baik gue ngomongin mengenai isu yang lagi anget di Indonesia gitu, terutama belakangan ini ya. Dan yang paling sering gue dengar adalah polusi. Gue sendiri juga jarang keluar rumah, jadi mungkin nggak terlalu impact banget ya ke gue nya. Cuma belum lama ini tuh gue sempet keluar dan waktu itu gue naik Go mobil ya. Dan agak kaget sih karena gue kira dari sisi langit tuh kayaknya akan hujan bentar lagi. Tapi begitu gue tanya ke drivernya sekaligus basa-basi ya, ternyata tuh emang lagi seperti itu gitu dari sisi langitnya. Dan kalau emang beneran kayak gitu ya menurut gue ya agak mengkhawatirkan ya. Cuma ya balik lagi gitu, mungkin gue nggak terlalu terkena dampaknya banget karena gue lebih banyak di dalam ruangan juga gitu. Dan kalau ngomongin dari sisi polusi ya menurut gue ini kayaknya nggak bisa dihindari sih, cuma mungkin bisa diminimalisir. Selama ini kan ya menggunakan public transportation, tapi ya sebenarnya di jalanan ya tetap akan banyak kendaraan gitu. Mungkin agak sedikit berasa dampaknya kalau kalau menurut gue pemindahan ibu kota gitu. Jadi nggak lagi di Jawa ya. Terakhir kan sempat ada isu ini, cuma karena gua nggak ngikutin berita dan agak males juga untuk ngikutin berita, ya gua nggak tahu nih sekarang tuh udah sampai mana beneran jadi atau enggaknya. Dan kalaupun di akan dipindah, kalaupun fix ya, gue sangat setuju sih hal ini gitu. Kan niatnya kan pindah ke Kalimantan ya. Karena menurut gue secara lokasi juga cukup strategis ada di tengah Indonesia, jadi kemana-mananya gampang. Terus iya menurut gue jadi orang nggak terlalu ke Jakarta banget gitu untuk mencari yang namanya pekerjaan ya. Kalau menurut gue gitu sih. Sekaligus ngebantu pembangunan di pulau-pulau Indonesia lainnya gitu kalau menurut gue ya. Dan ya menurut gue ini akan mengurangi populasi sih setidaknya untuk di Pulau Jawa ya. Walaupun nggak nggak akan langsung drastis tapi setidaknya ada sedikit pengurangan gitu kalau menurut gue. Terus gue sambil ngebuka Kompas deh. Gue ngeliat berita apa aja yang lagi hangat yang menurut gue juga akan relate. Gue nggak mau bahas politik. Harga emas ya ini akan naik turun. Sepak bola umum, memang nggak semuanya kan relate. Gue cari yang mungkin lebih ini. Oh kemarin tuh gue sempet uh, ngedengar pembicaraan mengenai rumah sebagai atau properti sebagai investasi itu juga menurut gue cukup menarik ya. Dan uh, poinnya adalah orang-orang dulu atau mungkin boomer kali ya atau gen gen X ya. Mereka ngelihat investasi tuh ya di properti dan di tanah gitu karena pada saat itu ya hanya itu gitu ya mungkin ada emas. Dan efeknya adalah sekarang tuh anak-anak milenial kesulitan gitu untuk membeli rumah yang
niat awalnya adalah mereka beli ya untuk ditempati gitu, bukan sebagai sarana investasi. Itu juga salah satu isu yang menurut gue cukup menarik ya. Kemarin tuh gue denger di podcastnya Panji Pragiwaksono sama gue nonton di Narasi ya. Itu menurut gue cukup menarik sih. Mungkin suatu saat akan gue bahas ya. Terus sepak bola sebenarnya sih ya, ya mungkin isu-isu yang nggak terlalu ini sih. Oke, yang menurut gue menarik tuh kemarin dari sisi kemarin tuh ada dari game juga menurut gue cukup menarik nih karena kemarin baru rilis Starfield ya. Em, Mungkin gua akan bahas sedikit aja, ini salah satu. Sebenarnya gue suka banget dengan game-gamenya Bethesda karena menurut gue em, cukup banyak kebebasan di sana dan sangat terhitung game yang agak komplit juga sih. Lu hampir banyak kegiatan yang bisa lu lakukan di sana juga. Gue lebih penasaran ke Steam Deck ngejalanin game ini sih kalau menurut gue ya. Terus ini kemarin tuh ada kemarin tuh gue ngeliat Lenovo ngeluarin model handheld PC ya kalau nggak salah. Legion Go juga itu juga baru di announce ya. Gue baru lihat trailernya itu barusan. Dan mungkin ngomongin film kali ya. Ini gue sendiri lagi nonton One Piece-nya Netflix. Gue udah di episode pertengahan, mungkin episode selanjutnya tuh di episode 5 ya. 5 sih kayaknya. So far sih gue cukup suka ya untuk orang yang gak pernah masuk ke dunia One Piece itu sendiri. Dan ya cukup fun, cukup menghibur. Dan gue suka chemistry antara masing-masing karakter yang ada di sana karena menurut gue itu cukup penting ya. Mungkin ini tipikal yang lebih ke karakternya sih daripada dari sisi ceritanya gitu. Walaupun ceritanya juga cukup menarik kalau menurut gue. Dan kemarin juga gue pengen nonton Equalizer 3, cuma entah kenapa gue agak males keluar. Gue belakangan ini agak lagi bosen sih untuk nonton film ya. Mungkin karena lebih banyak ke series juga dan belakangan agak kurang menarik sih yang rilis ya. Dan untuk bulan September atau bulan ini sendiri, gue rasa yang menarik tuh ada Expendable. Paling itu. Gue nggak ngikutin Denan sama sebentar gue lihat tanggal rilisnya ya belakangan ini. Ini ada kan minggu awal September ya Denan terus iya enggak A Haunting in Venice itu mungkin gua akan nonton sih itu terus ya Expendable sama It Lives Inside ini kelihatannya cukup menarik ya dan ya Saw 10 gua nggak tahu ini akan masuk Indonesia atau enggak cuma kemarin kan Spiral masuk ya, itu salah satu film yang gue review di bagian awal-awal channel juga. Semoga masuk sih untuk di Indonesia ya. Karena karena nggak ada yang benar-benar menarik banget ya untuk ditunggu sih. Ya mungkin ya Expendable sama itu A Haunting in Venice gitu. Ini whodunit lagi sih kayaknya ya. Dan untuk bulan depannya juga nggak ada. Oktober tuh Halloween. Mungkin Killers of the Flower Moon
gue ragu ini akan masuk ke Indonesia. Durasinya juga agak panjang ya, mungkin bukan panjang lagi. Mungkin salah satu agak merugikan sih sebenarnya untuk nayangin film yang durasi panjang ya. Karena kan jam tayangnya juga akan semakin sedikit, profitnya juga nggak akan semaksimal film-film dengan durasi 2 jaman gitu, karena bisa tayang lebih banyak ya. Jadi itu aja sih. Sejauh ini nggak banyak hal yang menurut gue bener-bener wah banget. Iya, ya itu aja. Thank you buat yang udah dengerin sambil gua ngetes kamera handphone ya. Thank you buat semuanya. It's me Patrick signing off.